Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Hayibo, mahasiswa dari Bina Nusantara University. Saat ini saya sedang melaksanakan proyek based learning mata kuliah karakter building agama dengan judul proposal saya yaitu Agama sebagai Fondasi Karakter Building untuk Perdamaian dan Keadilan. Alhamdulillah pada hari ini saya berkesempatan mewawancarai Ustadz Supriyadi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Kabar sehat, alhamdulillah. Luar biasa. Ustadz Supriyadi ini adalah seorang ustadz yang biasa mengisi kajian anak di Cilacap dan membimbing mereka dalam belajar nilai agama Islam. Semoga wawancara singkat ini dapat membawa manfaat dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Baik Ustadz, untuk langsung saja masuk pertanyaan pertama. Menurut Ustadz, kenapa agama sangat penting dalam membentuk karakter anak sejak kecil? Oke, mungkin lebih enak kalau kita dengar mengapa peran agama menjadi penting dan diterapkan untuk anak ya waktunya ya. Maksudnya seperti itu ya. Nah, ada satu momen ketika itu yang mungkin cukup mewakili dari pertanyaan ini. Di salah satu kajian serialnya, saya bertanya kepada anak-anak, tahukah kalian, coba kalian lihat orang-orang dewasa di sekitar kalian, kenapa mereka bisa datang ke masjid dan konsisten rajin berjamaah gitu. Ketika itu mereka menjawab ya mungkin karena mereka merasa itu kewajiban atau dan lain sebagainya dengan jawaban versi anak-anak. Kemudian saya jawab ke mereka, itu semua sebenarnya dilatar belakangi karena mereka terbiasa datang ke masjid sejak seusia kalian seperti sekarang gitu. Jadi anak-anak ketika terbiasa datang ke masjid dari usia sekarang kecil, mereka akan terbiasa pula ketika sudah dewasa. Sehingga penerapan agama menjadi penting karena dia sebagai pondasinya. Jadi kalau dari kecil sudah dipondasi dengan agama, maka dia insya Allah ketika besar akan tumbuh menjadi sebuah bangunan yang kokoh dan kuat. Gitu. Dan sebaliknya ketika anak yang tidak dibesarkan dengan pondasi agama, sangat rentan ketika sudah dewasa dia bakal jauh dari agama. Mungkin seperti itu. Agama sebagai pondasi karakter ya. Pembentukan dari dini sudah membentuk kedepannya akan seperti apa? Iya, baik dan buruknya seorang anak tumbuh besar karena dari kecil sudah dipondasi dengan karakter agama yang kuat itu. Baik Ustadz, jadi memang sejak dini agama memang sudah berperan besar dalam membentuk kepribadian anak. Lalu kalau dalam praktek sehari-hari, nilai apa yang paling sering Ustadz ajarkan kepada anak dalam kajian? Oke, di serial kajian anak kali ini kita lagi menggunakan serial adab dan akhlak. Yang semua itu mengerucut pada satu kata yang mewakili semua. Jadi semua serial adab yang ada mengerucut ke satu, yaitu kejujuran. Karena kita mencoba membuat mereka sebisa mungkin, karena anak kan ketika makin gede, alibi mereka makin main gitu. Sudah mulai bisa rada-rada berbohong. Pintar memainkan kata. Kadang sebenarnya maunya A, tapi dia beralibi dengan kalimat yang lain. Betul. Nah, kita selipkan dengan berbagai serial yang ada, menerapkan coba deh belajar berkata jujur gitu. Kejujuran kita terapkan ke mereka. Karena mau dibawa ke adab dan akhlak tentang bagaimana adab dengan keluarga pun, dengan teman pun, dengan semua yang level lebih besar pun, kalau di pondasinya adalah kejujuran, semua bakal jadi baik gitu. Menarik sekali, nilai kejujuran tentu akan menjadi bekal anak di masa depan. Nah, kalau kita berbicara tentang hidup dalam bermasyarakat, bagaimana sih cara sederhana mengajarkan anak biar bisa hidup rukun dan menghargai perbedaan yang ada di masyarakat? Oke, ini menarik. Anak ya, kalau yang anaknya udah 2, udah 3 pasti bakal kerasa hidup rukun. Dalam circle anak-anak itu sesuatu yang mustahil. Dengan berbagai drama di dunia anak gitu. Artinya seorang anak akan mengerti tentang nilai sebuah kerukunan kalau kita dari awal mengenalkan kepada mereka nilai konflik itu sendiri gitu. Maksudnya gini, anak kalau dari kecil hanya dikekang di rumah, dia tidak akan menemukan konflik gitu. Justru ketika kita ingin menerapkan sebuah konflik dan bagaimana hidup rukun, ya kita keluarkan anak dan masukkan ke mereka dan pertemukan mereka dengan konflik itu sendiri gitu. Kita kenalkan kepada mereka bahwa hidup itu gak semuanya bakal sama dengan apa yang kita mau, apa yang kita pikirkan. Bahkan dengan kakaknya sekalipun, dengan adiknya sekalipun, setiap hari bakal ada konflik. Yang lingkupnya kecil. Lingkupnya kecil pun konflik banyak. Sehingga harus kita jelaskan, kenapa kok, misal saya bilang ke anak, kenapa kok Abi ngasih ke abang ngasih uang 5.000, ke kamu kok 2.000? Ya karena kalian beda.
kita dari awal kenalkan ke mereka adanya perbedaan, adanya konflik, dan dijelaskan dari perbedaan itu mengapa ada beda dan bagaimana solusinya. Karena kalau anak dari awal tidak dikenalkan dengan perbedaan dan tidak dijorokkan atau diterjunkan langsung dengan konflik, dia tidak akan mengalami konflik dan tidak akan bisa berdamai dengan konflik itu sendiri. Itu menarik sekali Pak Ustadz. Kalau anak Ustadz ada apa namanya ngaji di TPA atau majelis taklim seperti itu, bagaimana sih peran TPA atau majelis taklim dalam membentuk karakter anak supaya anak ini berakhlak baik? Oke, peran sebuah komunitas agar menjadikan anak berakhlak baik. Yang jelas pertama seperti ini. Kembali ke yang jawaban sebelumnya. Anak itu akan tumbuh berkembang sesuai dengan di mana dia dibesarkan. Artinya ketika dia hanya tinggal di dalam lingkungan rumah doang, maka jiwa sosial dia tidak akan terbentuk dan konflik tidak akan dia temui. Nah, ketika anak ini kemudian tumbuh dalam sebuah circle di luar sekolah, di luar rumah, dia akan menemukan yang kayak tadi kita sebutkan adanya perbedaan. Nah, ketika kemudian perbedaan itu ditemukan di sebuah circle yang baik, kayak TPQ, rumah tahfidz atau yang sejenisnya, konflik itu akan diselesaikan dengan cara yang baik pula. Nah, di situ peran penting dalam sebuah komunitas. Taruh misal rumah tahfidz, sealim-alimnya anak, sekalem-kalemnya bocah gitu. Ketika dimasukkan ke sebuah rumah tahfidz, bakal ketemu dengan anak yang tidak kalem kan. Akhirnya kan ada konflik. Nah, konflik ini ketika kemudian diselesaikan oleh ustadzahnya, oleh ustadznya, akan didudukkan dan dikenalkan, diajarkan, begini loh seharusnya, kamu kalau punya teman jangan seperti itu. Sehingga peran sebuah komunitas menjadi baik kalau kemudian konflik itu diselesaikan oleh komunitas dengan cara yang baik pula. Sehingga belajar agamanya dapat, pembelajaran kedewasaan juga dapat, penemuan konflik dan penyelesaiannya juga dapat. Itu kalau dia berada di circle yang baik. Pun sebaliknya, kalau anak dibesarkan di sebuah geng motor, maka konflik yang ada diselesaikan dengan cara aturan geng motor. Dan dia akan tumbuh berkembang dengan pemikiran-pemikiran seperti geng motor. Jadi satunya dikonflikkan itu, di dalam konflik itu diselesaikan dengan cara sadis, yang satu circle lagi diselesaikan dengan cara yang damai. Itu peran fungsinya sebuah komunitas. Gitu. Luar biasa peran TPA atau majelis taklim sebenarnya dalam membentuk karakter anak. Tentunya dalam prakteknya juga banyak kesulitan. Apa sih kesulitan yang sering muncul ketika mengajarkan nilai-nilai agama kepada anak? Oke. Jujur, basically saya orang yang tidak suka anak-anak ya, walaupun anak saya 3 ya. Karena saya tumbuh besar sebagai anak terakhir dan tidak punya histori ngomong adik gitu. Jadi ketika tiba-tiba punya anak, bahkan ketika saya punya barang kayak berbagi tuh susah gitu. Punya makanan kayak belum cukup dewasa untuk ini punyaku, ini punyamu, kita berbagi agak susah gitu. Tapi terlepas daripada itu, mulai menyadari bahwa mengenalkan nilai-nilai agama kepada anak menjadi sulit karena kita tahu limit anak untuk konsentrasi itu terbatas. Taruhlah saya dikasih waktu 1 jam untuk mengenalkan sebuah materi berani berkata jujur misal. Saya sadar betul bahwa anak bertahan konsentrasi hanya di mungkin 15 menit awal. Dan itu tantangan terbesar buat saya seorang pemateri anak. Jadi saya harus punya senjata-senjata sendiri-sendiri. Jadi kalau misalnya ada orang meminta saya untuk ngisi, saya pasti punya aturan. Misal sediakan 2 kursi di depan karena saya bakal ngajak anak maju ke depan. Sediakan 1 meja, beberapa hadiah, dan sediakan proyektor untuk visual. Jadi di 15 menit awal kita kerahkan semua ilmu-ilmu kita. Ketika anak sudah mulai sikut kanan, sikut kiri, mulai jenuh, kita mulai ambil 1 hadiah. Kita alihkan, lupakan dulu materi. Kita ajak mereka happy fun dulu gitu. Atau kemudian kita jargon-jargon dulu. Kemudian kalian mau nggak lihat sebuah video menarik tentang bagaimana seorang anak ditinggalkan oleh bapaknya gitu. Kita keluarkan videonya, kasih visual 2 menit. Ketika mereka sudah kembali asik, kita masukkan lagi ke mereka materi-materi agamanya. Jadi bertahan untuk mereka tetap konsentrasi, itu tantangan yang paling susah. Ya, baik, sangat menarik pengalaman dari Pak Ustadz untuk pembentukan karakter dan mengajarkan nilai agama kepada anak. Sebelum kita akhiri, izin kami untuk menanyakan sedikit, meminta pesan dari Ustadz. Apa sih pesan dari Ustadz untuk generasi muda agar mereka ini bisa tumbuh menjadi generasi yang damai dan adil? Oke,
Bicara soal generasi muda ya, kalau kita ngeliat ke diri kita kan sudah bukan muda lagi, udah kepala 3, anak sudah lumayan ada juga. Dan kita sudah melewati semua fase itu. Anak-anak, remaja, dewasa, tua gitu. Nah kita menyadari bahwa ternyata kalau kita renungi diri kita masing-masing, kita itu tumbuh besar dengan melihat sebenarnya. Jadi apa yang ada pada diri kita, yang dilihat oleh orang lain itu adalah gambaran seperti apa yang kita lihat semenjak kita kecil. Ibarat kalau saya suka dengar anak saya bilang, besok kalau saya sudah gede saya mau kayak Abi lah, jadi konten kreator gitu. Anak saya bilang gitu, karena yang dia lihat tuh itu gitu. Kita pun sama, sebenarnya yang saya lihat adalah gambaran apa yang selama ini saya lihat selama saya hidup gitu. Nah untuk generasi muda, terjunkanlah dirimu pada sebuah lingkungan yang membuat pemandanganmu itu selalu baik-baik aja. Sehingga ketika kamu besar, ya itu gambaran kebaikan yang ada pada dirimu gitu. Beda kalau selama dari kecil sampai dewasa terjunnya di lingkungan yang tidak baik dan yang dilihat adalah yang tidak baik-baik, maka besarnya ya gambarannya seperti itu. Karena gambaran kita sekarang adalah gambaran bagaimana kita menjalani hidup dari kecil sampai sekarang. Dan seandainya kemudian sekarang kok kita menjadi orang baik dan mengetahui dan sadar betul, dulu saya dibesarkan di lingkungan yang tidak baik, maka jangan sampai hal itu terulang lagi. Maksudnya saya menjadi orang yang buruk dan dilihat oleh orang lain yang masih kecil-kecil sebagai orang yang buruk dan dia akan mencontoh saya gitu. Cukup berhenti di kita saja melihat pemandangan yang buruk dan kita rubah circle itu, perputaran itu menjadi perputaran yang baik sehingga orang melihat kita sebagai orang yang baik dan dicontoh sebagai sosok yang baik juga. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas jawaban dan nasihat yang sangat bermanfaat. Semoga wawancara ini bisa menjadi motivasi bagi kami untuk terus belajar dan juga menjadi bekal untuk generasi muda agar lebih baik lagi. Demikian wawancara singkat saya dengan narasumber. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.